membacakan ayat. Saya tampilkan ayatnya dan saya akan baca saja, atau boleh juga membaca bersama di sana ya. Saya akan bacakan Mazmur 57 mulai dari ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud. Jadi ini lagunya dari Daud. Kapan dinyanyikan? Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Jadi ini Mazmur 57 itu dinyanyikan pada saat Daud lari daripada Saul, artinya dikejar-kejar Saul dan masuk ke dalam gua. Ayat 2 sampai ayat yang keempat itu berbicara, atau mungkin saya baca satu ayat ya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung dalam naungan sayapmu. Aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Jadi Daud merasakan bahwa dirinya sedang mengalami sebuah penghancuran. Karena ceritanya kan Daud mengalami kemenangan di dalam peperangan dan rakyat memuji-muji. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa dan rakyat mulai simpati kepada Daud yang seharusnya sebagai pemimpin punya anak buah yang luar biasa, apalagi itu mantunya sendiri, harusnya bangga kalau perlu diorbitkan jadi gembala gitu kalau gereja ya, diorbitkan menjadi CEO kalau itu perusahaan, tapi bukan begitu, malah Saul iri hati sama Daud, mantunya sendiri, lalu mau dibunuh. Nah, dalam keadaan menghadapi masalah, bukan cuma masalah uang, masalah sakit pinggang, masalah tetangganya rewel, ini masalah hidup dan mati, karena yang mau membunuh punya kekuasaan untuk menggerakkan ribuan orang untuk membunuh dia. Jadi nggak main-main ya, yang mau bunuh itu raja. Bukan zaman demokratis di mana presiden akan kena undang-undang, enggak. Pada zaman dulu raja kayak dewa, saudara ya, itu mau dibunuh sama raja. Waduh, itu masalah yang berat sekali. Dan untuk itulah Daud lari ke dalam gua lalu menyanyi. Memuji. Pujiannya apa? Tadi ayat yang kita baca itu sebenarnya dari ayat 2 sampai 4. Coba saya baca ayat 1. Kasihanilah aku ya Tuhan. Memang lagunya masih lagu minta pertolongan, ya bukan masih. Dimulai dengan pujian minta tolong sama Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku. Dalam sayapmu aku mau bernaung, ya seperti anak ayam itu kalau ada masalah, itu mau lari cari induknya, delesep. Bahasa Ibrani delesep gitu ya. Itu bahasanya apa ya? Bersembunyi masuk di celah yang sempit nggak kelihatan. Nah, itu bahasanya delesep gitu. Bahasa Jawa saudara ya. Itu di bawah sayap induk ayam gitu ya kalau ayam. Nah, ini Daud menggunakan istilah bernaung dalam kepakan sayapmu. Jadi ayat 2 sampai ayat 4 itu kata-katanya adalah minta pertolongan sama Tuhan. Lalu di akhir ayat 4 atau di tengah-tengah ayat 4 itu ada satu kata yang diulang-ulang di banyak sekali kitab Mazmur, yaitu Selah. Ya, Anda baca Mazmur 1 sampai habis, ayat kata Selah ini berulang-ulang, ya, bahkan di perikop ini. Setelah menyanyi lagu minta pertolongan, maka dimulailah atau saya mulai dari ayat yang ke-6 ya, atau mulai yang langsung ya, ayat ke-6, kata yang terakhir antara ayat 6 dan 7 ya. Di situ kembali ada kata Selah. Ya, ingat Selah ya. Lalu ayat yang ke-7. Nah, ini kalau saya baca, jangan-jangan Bapak Ibu ingat sebuah lagu. Atau saya nggak usah baca ayatnya, saya nyanyi aja ya. Hatiku siap, oh ya Allah hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah kamu dan kejapi. Aku mau membangunkan fajar. Ya. Ingat lagu itu kan? Itu kata-katanya persis di ayat yang tadi saya nyanyikan. Ya, saya bukan penyanyi tapi menyanyikan kata-kata tadi memang pas, memang itu adalah betul-betul lirik lagu yang dinyanyikan. Nah,
Kembali ke ayat 1 tadi dikatakan bahwa ini miktam dari Daud, nyanyian dari Daud. Waktu dia lari ke dalam gua. Kenapa? Karena dikejar sama Saul. Lari, dikejar Saul, mau dibunuh, masuk gua. Itu referensinya, referensi dari ayat ini ada di Samuel 22. Ya, kita buka ya. Saya hanya di 2 tempat ini aja hari ini. Referensi dari Mazmur 57 ini ada di 1 Samuel ya. Pasalnya yang ke-22. Inilah latar belakang atau keadaan kapan Mazmur 57 ini ditampilkan ya. Saya baca 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke dalam gua Adulam. Ya, nyambung ya antara Mazmur 57, nyanyian dari Daud yang dinyanyikan pada waktu dia lari ke dalam gua. 1 Samuel pasal 22. Lalu Daud pergi dari sana, dari mana? Dari Yerusalem, karena mau dibunuh, dan melarikan diri ke dalam gua. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi pada waktu Daud mau dibunuh sama Saul, ini masalahnya berat sekali nih, antara hidup dan mati. Saudara-saudaranya ngikut semuanya, gitu ya. Ngikutnya itu kenapa? Ya tentu banyak hal, ya, memberikan dukungan, simpati, atau jangan-jangan ikut ketakutan. Jangan-jangan yang mau dibunuh bukan cuma Daud ini ya. Jangan-jangan saya ikut kebunuh, saya kan kakaknya, saya kan adiknya, saya orang tuanya, lari semuanya ke dalam gua. Nah, lalu orang mendengar nih Daud lari masuk dalam gua gitu ya. Ada followernya. Wah, kalau zaman sekarang ini follower. Ya, follower Instagram. Waduh, begitu diposting Pak Jarod melarikan diri. Pak Jarod bangkrut. Waduh. Ya, maka larilah orang mendapatkan Daud gitu ya. Nah, siapa? Siapa yang mendatangi Daud? Dengar kabar nih Daud mau dibunuh nih. Wah, Daud dalam kesusahan ini. Siapa yang datang kepada Daud? Kalau misalnya orang dengar nih, wih Pak Jarod habis bangkrut tuh. Wih, dulu tahun 2019 rugi 100 tuh. Kemarin ini 2021 bulan awal bulan ini itu barang di gudang yang 120 cuma dibeli 8 M saudara ya. Jadi rugi lagi 100 lebih gitu ya. Wih, kalau dengar rugi gitu kira-kira yang datang siapa coba? Wih, Pak Jarod lagi punya masalah gitu ya. Maka datanglah kepadanya gitu ya. Kepada siapa? Kepada Daud aja, kepada Daud dulu ya. Siapa yang datang kepada Daud waktu Daud dalam kesusahan? Kita baca ayatnya aja biar nggak ngarang ya, pendeta nggak boleh ngarang ya. 1 Samuel 22 ayat yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia kira-kira ada 400 orang. Wah, lagi punya masalah yang datang bukan donatur. Yang datang bukan pendoa syafaat. Yang datang bukan motivator, bukan coach. Yang datang 400 itu terdiri dari orang punya utang. Yang dikejar-kejar debt collector. Pak Jarod lagi bangkrut ya, sama dong Pak dengan saya. Berbagi cerita dong Pak, gimana cara menghadapinya. Ya, nggak ada yang datang itu donatur. Yang dikejar tukang piutang, saudara. Orang-orang yang dalam kesusahan. Waduh, Pak Jarod susah ya, aku juga lagi susah. Yaudah, kita sama-sama ketawa dah. Ya, ikut Pak Jarod jadi ketawanya, jadi ikut Pak Jarod jadi biar susahnya hilang. Maka datanglah kepada saya orang-orang yang dalam kesusahan. Orang dalam dikejar tukang piutang, orang susah, siapa lagi yang datang? Wah, lalu kalau datang kepada Daud nih, orang-orang yang kepahitan. Waduh. Orang-orang yang kepahitan. Wah, Daud kan mau dibunuh mertuanya. Daud itu saudara mengalahkan suku demi suku. Wah, dia sebentar Bapak Ibu ya.
Sorry ya, ambil tisu dulu. Kadang-kadang ketawa dan nangis jadi satu. Jadi Daud ini saudara, waduh, mengabdi kepada mertuanya. Dia kalahkan Filistin, dia kalahkan suku demi suku, mengabdi saudara ya, dan bukan dapat bintang penghargaan, malah mau dibunuh. Waduh, ini kalau orang lain bisa sakit hati. Gimana kalau seorang pengerja gereja cari jiwa, waduh, departemen demi departemen dipimpin, gereja berkembang pesat gitu ya. Wah, saking berkembangnya jemaat simpati gitu ya, bukan dijadikan wakil, dipecat. Maaf, ini curhat. Waduh, malah tidak boleh khotbah. Wah, beredar surat edaran ya, jangan panggil satu makhluk ini gitu ya. Waduh, kalau bicara mau sakit hati, saya punya banyak alasan dan pengalaman yang membuat saya bisa sakit hati. Tapi saya mengambil keputusan. Bahkan ketika yang datang kepada saya orang-orang yang sakit hati, maka saya mengambil keputusan seperti Daud untuk mengajak mereka menyanyi, memuji Tuhan, bersukacita. Hatiku siap, oh ya Allah, hatiku siap. Apa artinya? Menyiapkan hati. Kita harus menyiapkan hati kita. Perkatakan firman. Ya, kalau terjadi masalah, berkata bahwa pencobaan yang engkau alami tidak pernah melampaui kekuatanmu. Masalahnya nggak habis-habis nih, nggak habis-habis nih. Perkatakan, Tuhan pertolonganku, Tuhan pasti tolong, gitu ya, pasti, pas hampir mati tapi tidak pernah terlambat, jarang terlalu awal tapi tidak pernah terlambat, gitu ya, sampai akhirnya juga nggak kuat, kapan Tuhan, kapan, gitu ya, maka baca ayat lagi, ya, Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Jadi itu termasuk menyiapkan hati. Ketika ada masalah, menyiapkan hati sehingga ketika yang datang itu orang-orang yang juga bermasalah, ya, saya tidak mengajak mereka kepahitan. Jadi ketika saya istilah tanda petik nih disingkirkan gereja, lalu datang orang juga yang disingkirkan gereja, gitu ya, gerejanya dia, gitu ya, beda gereja, gitu. Pak Jurun ngalamin begini ya, iya, harus gimana Pak? Nah, kita berkata-kata yang tepat. Ini diizinkan Tuhan, pasti ada maksudnya. Siapa tahu ini adalah cara Tuhan. Seperti yang saya alami, membuat saya dilemparkan ke tempat yang di gereja, sebuah organisasi, tapi melalui peristiwa ini, saya menjadi melayani semua gereja. Jadi tetap kita berharap dengan Tuhan. Jadi ketika saya sedang dalam posisi yang sebenarnya bisa kepahitan, lalu datang orang yang kepahitan, saya tidak berkata, memang gembala begitu. Wah, jadi jelek-jelekin pendeta, saudara ya. Wah, dosa nanti ya. Jangan ya. Jadi, tapi kenapa Daud bisa mengajak orang-orang kepahitan ini menyanyi? Karena Daud pertama menyiapkan hatinya. Hatiku siap, oh ya Allah, hatiku siap. Aku mau bermazmur. Baru mau sebenarnya belum. Nanti di ayat setelah itu Mazmur 57 baru dia betul-betul bermazmur. Ini aku mau bermazmur. Artinya dia menyiapkan hatinya supaya bisa bersyukur. Sekalipun dia ada masalah, dan yang datang itu bukan orang-orang yang diharapkan. Loh, jujur nih sebagai manusia. Kalau saya lagi susah, yang saya harapkan mendatangi saya itu siapa? Konselor, penghibur, sahabat. Betul? Saya ada masalah keuangan, yang saya harapkan datang siapa? Donatur. Ya, yang datang itu di Gua Adulam itu 400 orang. Dan Daud memimpin mereka. Ini kayak barisan sakit hati. 400 orang sakit hati kumpul, saudara. Itu kalau di Jakarta, 400 orang sakit hati kumpul. Itu ruko-ruko bisa terbakar, gereja bisa meledak, mobil bisa terbalik, saudara. Aduh, 400 orang sakit hati kumpul, saudara. Yang memimpin siapa? Yang mau dibunuh sama mertuanya. Lengkap sudah, saudara. Lengkap sudah, saudara. Tapi ajaib bukan? 400 orang dalam kesusaran, sakit hati, dikejar-kejar tukang piutang, mereka berkumpul. Dan kita lanjutkan membaca Mazmur 57. Apa yang mereka lakukan? Daud memimpin mereka. Lalu Daud memimpin mereka. Maka Daud mengajak apa? Daud mengajak nyanyi. Pujian apa? Bukan pujian ratapan. Bukan pujian sedih. Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Itu lagu Kristen tapi tidak rohani. Masa bertanya sama Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Untung saya bukan Tuhan.
Kalau saya tua, saya berteriak, masih. Jangan tanya, ya kan? Ini lagu yang diajak Daud menyanyi dengan 400 orang di dalam gua itu. Maka setelah dia menyiapkan hatinya, maka betul-betul akhirnya dia bersyukur. Bersyukurnya ditulis dalam Mazmur 57 ayat 9, 10, dan 11. Ya, maafkan lagi, saya bukan penyanyi, lagunya jelek, suaranya jelek. Ada lagi soundtrack lagi. Ini kalau saya di rumah begini ada soundtracknya. Saya nggak tahu sudah dengar apa enggak gitu ya. Ada suara ayam, soang, bebek. Sebelah rumah saya kampung lagi. Karena rumah saya ini di kompleks sebuah klaster, tapi yang paling pinggir. Nah, belakangnya itu kampung, piara kambing. Jadi saya menyanyi dengan soundtrack tuh, ayam baru berkokok, ya kan? Soundtracknya ayam ya. Ini dinyanyikan oleh Daud, Mazmur 57 ayat 9, 10, 11 ya. Saya nyanyikan ya, walaupun lagunya suara saya paro ya. Tapi sedikit berbeda kata-katanya. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, dan seterusnya. Waduh, itu juga hanya beda sedikit kata-katanya dengan ayat tadi. Jadi Daud menyanyikan lagu Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan, itu dalam kondisi mau dibunuh mertua. Coba, jadi kalau Anda punya mertua jahat, itu Alkitabiah. maksudnya kayak cerita di Alkitab. Maka boleh nyanyi seperti Daud. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, dalam hati. Mertuaku jelek. Di antara bangsa ya Tuhan, dia paling jelek. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa, kan juga baik sendiri. Bab kasih setiamu mengalahkan mertua saya besar sampai ke langit. Di sini ada yang punya utang, ya, dikejar-kejar tukang piutang, baru bangkrut kayak saya. Kita bernyanyi kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, aku bangkrut. Di antara bangsa ya Tuhan, kayaknya ruginya paling banyak. Ku bersyukur bagimu di antara bangsa. Kan juga selesai sendiri. Bab kasih setiamu melebihi utangku. Jauh tinggi ke langit. Ya. Jadi kita menyanyi kata-kata yang sebenarnya keadaan tidak memungkinkan hal itu. Ini seperti namanya sebenarnya korban curahan. Jadi sesuatu yang kita korbankan, termasuk perasaan. Kondisi kita tidak layak untuk bersyukur. Kondisi kita sebenarnya bukan tidak layak ya, nggak cocok untuk bersukacita, tapi kita mempersembahkan. Kenapa? Nah, ini penting. Kenapa ini? Kenapa? Kembali ke ayatnya aja ya supaya Alkitabiah. Kenapa Daud memuji Tuhan? Kenapa saya bersukacita? Kenapa saya memilih sikap untuk tetap memuji Tuhan? Maka ayat yang ke-10 saya baca. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Jadi alasannya apa? Karena kasih setiamu besar dan kebenaranmu. Jadi kalau saya mengalami kebangkrutan, itu tidak merubah kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan mati bagi saya. Kalau saya mengalami kerugian, itu tidak merubah kasih Tuhan yang menebus dosa saya. Dan saya terlalu percaya hidup saya belum selesai. Kan saya baru 58 tahun. Katakan saya akan berumur 120 tahun kayak Musa. ya, siapa tahu ya kan, ini baru 58, separuh juga belum. Bahkan Musa mati umur 120 gitu ya. Apalagi Ayub. Ayub begitu sakit, sembuh, lalu ditulis, lalu Ayub hidup 120 tahun lagi. 120 tahun lagi gitu ya, setelah Ayub mengalami bencana, malapetaka, bangkrut. Waduh, kalau saya 120 tahun lagi 170 deh. Jadi ketika mengalami masalah, saya yang ingat adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa ya, melebihi keadaan, melebihi masalah. Dan yang saya alami itu begini. Kan sebenarnya tahun ini dan tahun lalu, dimulai bahkan tahun lalunya lagi, itu berturut-turut kan.
Saya punya perusahaan yang paling besar selama ini, yaitu dengan namanya IVA, dulunya ekspor, lalu trading, lalu pabrik, lalu akhirnya singkat cerita berubah menjadi MLM. Ya, namanya IVA. MLM kami punya stokis di 200-an kabupaten, seluruh provinsi, member 500.000 orang kira-kira, 10% tutup poin, omset bulan itu 50 miliar. Fashion, kosmetik, itu margin besar sekali. Dipotong segala biaya, retur, segala macam, bisa untung bersih setelah pajak. Itu bisa 10%. Jadi, kita bisa kerja 1 bulan, hidup 2-3 tahun. Jadi, mau tiap bulan keluar negeri, mau apapun juga, dengan uang yang sebanyak itu. Tiba-tiba ada millennial kills everything, yang maksudnya adalah digitalisasi, di mana retail, MLM, toko dihajar sama platform. Saya ikut buka platform, tapi malah kejeblos di situ karena bersaing dengan raksasa dunia, Lazada, Zalora segala macam, sehingga ratusan miliar ludes. Jadi dihantam, jebak. Begitu bangkrut untuk PHK, pesangon dan segala macam, duit habis. Anak sekolah di Australia pun saya harus jual mobil untuk bayar kuliahnya. Masih punya lagi sekolah, Happy Holy Kid. Begitu COVID datang, sekolah yang pendidikan yang sustainable ini, kalau kuliah tetap kuliah. Nah, sekolah saya kan playgroup TK. Orang ngapain daftar? Kalau bermain, kan belajarnya bermain. Nah, namanya juga kelompok bermain. Akhirnya TKB lulus, TKA lulus, gitu ya, habis muridnya. Jadi benar masalahnya bertubi-tubi. Tapi saya sekali lagi percaya ya bahwa Tuhan itu baik, bahkan bukan percaya lagi. Ini kan pandemi sudah setahun. Ketika usaha saya betul-betul habis dalam kondisi seperti yang membuat saya betul-betul Maret tahun lalu rapat keluarga, saya tanya sama istri, uang kita itu berapa? Kita hitung untuk bisa hidup berapa bulan. Maret tahun lalu kita rapat keluarga dan akhirnya ketemu angka. Kita hanya bisa hidup 3 bulan. Maret tahun lalu, duit yang ada hanya bisa hidup 3 bulan. Ya, sekarang sudah bulan April, jadi sudah 13 bulan, belum mati-mati. Kalau nggak pacaran belum mati-mati. Nah itu dia, sebab kasih setia Tuhan, melampaui COVID, melampaui masalah, melampaui keadaan, melampaui finansial. Begitu saya bangkrut, saya tadi agen properti nggak jalan, asuransi nggak jalan, usaha itu nggak jadi. Waduh, banyak coba-coba juga. Tapi akhirnya singkat cerita, sempat juga mau jadi pendeta. Wah, teman-teman saya bilang, udah Pak Jarod melayani aja, khotbahnya bagus, jadi pendeta Pak, buka gereja Pak, saya dukung Pak, saya majelisnya Pak, saya jadi jemaat Pak. Wah, kalau Pak Jarod buka gereja di Jakarta, 1.000-2.000 pasti dapat Pak, jiwa Pak. Gitu. Saya pikir, masuk pensiun jadi pendeta gara-gara mau cari makan. Mau makan kolektor. Aduh, enggak dah gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, kalau keadaan ini tapi dalam arti terselip sedikit motivasi supaya bisa makan gitu. Ya dah, enggak dah. Tuhan, kalau saya betul-betul enggak bisa makan, terpaksa deh saya makan kolektor, buka gereja. Berarti itu juga mungkin cara Tuhan. Kalau semua ditutup gitu, semua usaha ditutup semuanya. Mungkin saya buka gereja. Tapi Tuhan, kalau Tuhan buka jalan selain hal itu, satu saja yang saya bisa hidup. Saya tidak akan buka gereja seperti komitmen saya. Saya akan melayani semua gereja. Saya akan melayani semua sinode. Dan ajaib. Maka betul-betul lagu itu, bab kasih setiamu besar sampai ke langit. Saya pernah bersaksi dalam episode sebelumnya kan, di mana saya melukis. Posting di Instagram laku, melukis lagi, posting Instagram laku, posting lagi bukan cuma lagu, orang pesan, aku pesan kayak begitu Pak. Bulan April saya dapat 4 order ini habis suku dilukis lagi. 4 dikerjakan, 1 udah masuk lagi. Waduh, itu pemeliharaan Tuhan itu seperti di padang gurun. Tiap hari ada mana yang baru, nggak banyak-banyak, dicukup makan untuk sehari cukup. Saya bilang sama Tuhan, sudah terbukti setahun lebih aku nggak mati-mati. Saya nggak buka gereja Tuhan. Saya angkat tetap komitmen sama Tuhan. Melayani semua gereja, melayani semua denominasi. Jadi apa yang membuat saya sukacita? Karena kasih setia Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Makanya Yesaya berkata orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kalau saya berharap kepada orang yang pernah saya tolong, pengusaha yang pernah saya tolong, lalu sekarang saya bangkrut, lalu mengharap dia tolong, mati kepahitan, mati kecewa.
Kalau saya misalnya kayak Daud gitu ya, atau mungkin Daud juga berharap, aduh dalam kesusahan, lalu pergi ke dalam gua, ya berharaplah salah satu jenderal ngikut gitu ya. Kalau jenderal ngikut kan mungkin legendnya, mayor jenderalnya gitu ya. Wah, ikut sama dia loh. Tentara Israel berapa? Katakanlah 100.000. Ikutlah 2-3 ribu bisa bertahan, saudara. Bisa buka usaha debt collector, ya kan? Atau jasa keamanan. Suku-suku lain yang takut sama Saul dilindungi aja, pungut biaya gitu ya. Kalau yang datang itu tentara. Orang ketakutan mau dibunuh yang datang. Oke. Yang datang tadi 1 Samuel pasal 22 tadi, maka datanglah kepada Daud orang-orang yang dalam kesukaran, yang dikejar-kejar tukang piutang dan orang-orang yang sakit hati. Ini cerita Alkitab itu ada aja. Ada orang kesukaran yang datang orang susah. Orang lagi kepahitan yang datang kepahitan. Itu kalau Daud mau pimpin mereka untuk memberontak, waduh itu udah cocok juga, saudara ya. Orang kepahitan itu nekat-nekat, saudara. Jadi kalau Daud itu memberontak gitu, kalian kan susah semuanya nih, ya. Bisa jadi anggap aja saya jadi Daud ya. Datang orang susah, punya utang segala macam. Saya bilang sama mereka, kalian punya utang, punya kesusahan kan? Hidup juga susah. Ayo kita berperang melawan Saul. Mati untung, hidup untung. Kalau mati, utang lunas. Kalau menang, kita ambil alih kekuasaan. Kalian jadi wakil, kalian gubernur, begitu. Itu saya yakin orang nekat itu, satu orang nekat bisa mengalahkan 50 orang kuat yang bersenjata. Nggak percaya? Ini jemaat berapa? 30-50. Cari orang gila satu. Orang gila yang bawa senjata atau bawa pedang. Ada juga bawa senjata. Kayaknya Anda lari dah. Orang gila dilawan gitu kan. Jadi orang yang susah itu nekat. Orang nekat itu namanya orang nekat, saudara. Bisa bunuh, bisa wah begitu. Jadi kalau Daud itu mau memanfaatkan orang-orang kepahitan ini jadi pemberontak, ini cocok banget. Yang menarik adalah Daud tidak memimpin mereka menjadi pemberontak. Daud memimpin orang-orang sakit hati untuk dibawa kepada Tuhan dan dipulihkan. Daud memimpin orang-orang yang dalam kesukaran untuk dibawa kepada Tuhan dan mendapat pertolongan. Dan ketika Saul bahkan datang dan dia ada kesempatan membunuh, maka tentu orang-orang kepahitan yang belum pulih banget ini menasihati Daud, nasihatnya pakai ayat. Sesungguhnya Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Kata-kata penasihat Daud itu mencomot sebuah ayat, tepat sekali. Hati-hati dengan nasihat yang pakai ayat, apalagi nggak pakai. Yang pakai ayat saja bisa salah. Untung Daud peka dengan Tuhan. Sehingga Daud juga menjawab dengan ayat. Dijauhkanlah daripadaku untuk mengusik orang yang diurapi Tuhan. De facto, Saul sudah tidak diurapi lagi. Tapi dia masih menjabat dalam tahbisan pemimpin. Dan dia tidak mau buru-buru menjadi raja. Dia tahu panggilannya. Dia tahu tahbisannya. Dia tahu urapannya. Suatu saat pasti digenapi. Dia tidak perlu membantu rencana Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan. Tapi dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia memilih, mengambil keputusan, mengajak orang-orang kepahitan sakit hati dalam kesukaran ini untuk memuji menyembah Tuhan. Nah, makanya sekarang saya akhiri dengan ajakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya utang, kesukaran, sakit hati, ayo memuji menyembah Tuhan. Apalagi tidak punya utang, tidak punya kesusahan. Tadi sebelum firman Tuhan, Pak Gembala tanya, siapa yang nggak punya masalah, angkat tangan, gitu ya. Saya seneng, ya, ngelihat dari sini nggak ada yang angkat tangan. Kalau angkat tangan, itu bermasalah. Itu orang ada bermasalah kalau merasa nggak punya masalah, ya. Jadi, tapi kalau dalam arti begini, nggak punya masalah yang besar, keuangan berlimpah, badan sehat, apalagi yang dalam kesusahan aja, ayo kita memuji Tuhan sebagai tanda bahwa kita percaya kedaulatan Tuhan dan kita akan melihat jalan-jalan Tuhan. Hidup ini ya dapat duit indah, untung banyak senang, tapi di kegelapan lihat terang itu indah. Anda di mall lampu tuh nggak indah lagi. Pernah jalan-jalan malam hari kesasar, lalu Anda lihat dari jauh kerlip-kerlip, itu desa itu. Kayak ketemu desa. Jadi sebuah cahaya itu kalau dalam kegelapan, menyenangkan sekali.
maka kita akan melihat terang. Kita akan melihat jalan-jalan Tuhan. Kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita melihat Tuhan ada, Dia hidup di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan. Dan saya percaya dan mengajak Anda untuk percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa, kami memilih untuk bersukacita karena kami melihat, kalau kami lihat akhir hidup Daud, dia menjadi raja. Dan orang-orang yang menyertainya diangkat menjadi kepala pasukan dan pegawai-pegawai raja. Mereka hidup dalam kemuliaan bersama Raja Daud. Utang mereka lunas, kepahitan mereka terbayar, dan kesusahan mereka teratasi. Namun kami juga tahu bahwa itu tidak seketika. Daud harus berpindah dari Adulam ke En-Gedi, ke Moab, dan dia harus bahkan pernah pura-pura gila. Begitu panjang pergumulannya. Sepanjang kasih setiamu, sepanjang kekuatan tanganmu. Dan kami bersyukur Tuhan. Kalau kami juga diizinkan mengalami beberapa hal dalam hidup ini yang tidak kami kehendaki. Tapi Tuhan menyediakan untuk kami alami supaya kami punya pengalaman dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan. Kami memiliki sukacita yang berdasarkan nilai-nilai kekal. Kami punya sukacita karena kasih Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Kami punya sukacita karena iman kami dikuatkan. Kami sukacita karena kami tahu Tuhan ada. Kami sukacita karena iman kami tak tergoyahkan. Kami bersukacita karena Tuhan. Bahkan bukan karena apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan izinkan terjadi, karena pribadi Tuhan yang kami rasakan. Ketika kami dalam kegelapan, kami belum dalam terang, kami belum sampai, kami melihat terang itu, kami melihat peluang, kami melihat cahaya kecil, kami bersukacita, dan kami berjalan menuju terang itu, dan kami mengucap syukur. Bahkan sebenarnya terang itu ada di dalam kami. Hidup bersama dengan kami, menerangi langkah-langkah kami. Kami menikmati ritme hidup ini dalam kebersamaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan memberkati. La 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 la.